mengenali kata sukses. Sejak kita kecil, kita dididik oleh orang tua kita untuk sekolah dengan sungguh-sungguh, supaya nanti ketika kita telah dewasa, kita jadi orang sukses. Pengajaran ini seperti roda yang berputar. Ketika kita menjadi orang tua, maka kita pun akan mendidik anak-anak kita demikian. Kita pun mengajarkan anak kita begitu. Kamu harus sekolah dengan sungguh-sungguh supaya kamu bisa jadi orang sukses. Nah, sayangnya kesuksesan yang kita maksud selalu diidentifikasikan dengan kekayaan. Orang kalau sudah kaya baru dibilang sukses. Otomatis kita didik anak-anak kita, bahkan kita pun mengajarkan demikian, bahwa kalau kamu mau jadi orang sukses, kamu harus kaya. Bahaya sekali paradigma seperti ini, karena arti kesuksesan di mata Tuhan itu berbeda. Kalau kita menilai kesuksesan hidup ini hanya dari sudut pandang kekayaan, maka kita akan bilang waktu adalah uang, dan kita akan bilang uang adalah segalanya. Gak ada uang gak bahagia, dan tanpa uang gak bisa beli apa-apa. Kita selalu bilang sama orang, apa untungnya buat saya, karena kita selalu mengukur sukses itu dengan keuntungan. Maka segala jalan yang kita lihat dengan uang. Waktu adalah uang, uang adalah segalanya. Dari orang lain bisa kasih apa ke kita, untungnya apa buat kita. Mari kita lihat kacamata firman Tuhan dengan kata sukses dalam kehidupan. Dalam Matius 25 ayat ke-31 sampai ke-46, ini panjang. Saya ingin saudara baca ayat ke-34 sampai ke-36 saja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saya bisa pastikan kepada Anda bahwa ukuran kesuksesan di mata Tuhan itu ditentukan oleh hal-hal ini. Kalau manusia bilang seberapa banyak yang bisa dia capai, seberapa banyak yang bisa dia miliki, seberapa banyak yang bisa dia peroleh selama dia hidup, dia harus kaya, jadi sukses. Saya mau bilang begini, justru bagi Tuhan sebaliknya, suksesan hidup kita di mata Tuhan bukan seberapa yang bisa kita miliki, tapi seberapa yang bisa kita beri untuk orang lain. Saya mau bilang kepada Anda, jangan lupa bahwa hidup kita pada akhirnya yang menilai adalah Tuhan, bukan manusia. Kita ingin sukses di mata manusia, kita ingin sukses di mata orang. Oleh karena itu kita bilang kalau kaya baru sukses. Bagi Tuhan bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Apa artinya kaya? Kalau tidak berguna, kaya rumahnya besar, kamarnya banyak, dan kalau kita turun diajak keliling rumahnya, dia akan bilang ini kamar kamu, ini kamar kamu. Tapi saya mau tanya, seberapa banyak kamu yang pernah tinggal di rumah itu? Dalam ayat Alkitab, saudara, dalam Filipi 1 ayat ke-22a, Rasul Paulus mengatakan begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Berbeda sekali dengan apa yang kita katakan dan kita ajarkan selama kita hidup, bahwa orang akan berkata begini, bekerja untuk mendapatkan, bekerja untuk menjadi kaya, bekerja untuk bisa makan, bekerja supaya kita bisa hidup, mencukupi kebutuhan hidup. Yes, kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi pernahkah Anda berpikir, bagaimana dengan pekerjaan Anda, dengan usaha Anda bisa memberi? Dia letar jalan ke sana sini, semua orang kenal. Kalau dia bisa beli rumah banyak, punya mobilnya mewah, kalau dia bisa keluar negeri terus, kita bilang mereka sukses ya.
undang mereka jadi pembicara seminar kesuksesan. Dengar baik, pada akhirnya tidak ada yang bisa Anda bawa ketika nanti Anda tidak ada. Pada akhirnya Tuhan yang akan menilai sukses atau tidaknya hidup kita, dan di mata Tuhan seberapa banyak yang bisa Anda miliki untuk hidupku sendiri, tapi seberapa banyak yang bisa Anda beri. Katakan amin. Saya akan masuk pembahasan poin pertama tentang arti kesuksesan hidup di mata Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Galatia 5 ayat 14. Mari kita buka. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kita buka lagi ke Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepadamu. Sukses atau tidaknya hidup kita di mata Tuhan tergantung dari bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Kita kasih tahu dengan 4 kalimat. Jangan jual yang Anda tidak mau beli. Jangan bikin yang kamu sendiri tidak mau pakai. Jangan masak yang Anda sendiri tidak mau makan. Dan yang terakhir, jangan berikan yang Anda sendiri tidak mau ambil. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda tidak mau makan makanan basi, jangan berikan kepada pembantu Anda. Kalau Anda ingin dihargai, hargai semua orang. Saudara, saya punya papa yang hebat sekali menurut saya. Dia pintar masak, pintar cari uang, itu luar biasa. Saya pikir dia punya bisnis minded. Dia punya masakan ayam goreng batu hantam dan ayam bakar batu hantam khas baru nongkrong. Nah, dia pintar bikin bumbunya. Saya mau kasih tahu tuh enak banget. Dia bilang gini sama papa saya, "Wah, ini menu kalau dipateni kita bisa jual frozen food dan kita bisa ekspor ke luar negeri. Di toko-toko oriental, di toko-toko Asia itu kan banyak jual masakan frozen food segala macam. Ini kalau orang yang nggak bisa masak, tinggal goreng, tinggal bakar, itu udah enak banget." Saudara, papa saya bilang gini, jangan kan harus pakai pengawet. Kalau pengawet kan meracunin orang. Kan ada pak pengawet yang memang diizinkan. Dia bilang janganlah, buat apa cari uang kalau meracunin orang. Waktu saya dengar papa saya ngomong ini, saya berpikir begini, alangkah indahnya dunia kalau semua pengusaha mikir kayak gitu. Ketika Anda mau belajar mengasihi orang yang berusaha pekerjaan Anda, jangan cuma cari untung. Coba pelajari dari pengaruhnya, dari efeknya, dari dampaknya. Kalau Anda mau coba bikin usaha, jangan fokus cuma cari untung doang. Apa yang bisa Anda dapat? Tapi pikirkan, bagaimana Anda bisa ciptakan sebuah pengaruh positif bagi hidup banyak orang. Bagaimana lewat bisnis Anda bisa membawa pengaruh, dampak yang begitu besar bagi banyak orang. Mari kita buka ayat firman 1 Korintus 10 ayat 24. Janganlah seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Mana ada orang bisnis mikirin keuntungan orang, yang ada juga mikirin keuntungan kita atau keuntungan sendiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kalau Anda mau sukses di mata Tuhan, jangan berdagang hanya untuk keuntungan sendiri. Sudah pasti Anda untung, percayalah. Tapi pikirkan, untung apa yang bisa Anda berikan untuk orang lain. Pikirin nasib banyak orang, fokus pada kebutuhan banyak orang,
bukan cuma seberapa banyak keuntungan yang bisa Anda dapat,